lanjutkan peserta berikutnya baca tentang bab Kamil Ari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ariyati wa hiya bitashdidil ma'i fil asahi Tasdid ya fil asahi ma'khuzatun min arin ya arin idza dhahaba wa haqiqatuha asyari'iyatu ibahatu intifa'u min ahlil intifa'u ghairah. Tak boleh baca mu. Ingat rumusnya? Bagaimana cara penyelesaiannya? kalimat sebelumnya Apa kalimat sebelumnya? fi'il Fi'il. Fi'il apa itu? Ibahatu itu fi'il apa? fi'il madi Fi'il madi. Wazannya apa? fa'ala Hah? fa'ala Makna. Antum lihat ibahatu berapa huruf? Fa'ala 3. Ibahah enggak sewazan. Dan kemudian sejak kapan fi'il madi ada tata nes? Gak pernah. Berarti dia bukan fi'il madi. Kalimatnya apa? dan Masdar. Fi'il madinya apa? abaha Wa tasrif. abaha yabiu ibahatan Abaha yabiu wazannya fa'ala fa'ala. fa'ala Abaha itu berapa huruf? Oh, yang 3.
Abaha. Yabiu. Kenapa ya bingung? Bantu tulis. Asbido. Dia apa tulisannya? Ilmadi yang dibilang tadi apa? Yang barusan ditasrif. Itu fi'il madinya abaha itu kalau menurut Oke. terus mudhari'nya ya abaha terus fi'il mudhari'nya apa? Tertulis ya bihu samping boleh. Nah, coba tulis wazannya. Di atas boleh, di bawah boleh. Oh, abaha gitu. Ya. Alifnya dua. Abaha, fa'ala, terus. Terus. Hah? Ah. Baha yabihu wazannya Fa'ala berapa huruf? Baha coba tafsir baha yabihu ibahatan. Ibahatan itu masdar sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Sementara fi'il madiyah tentu sulasi mujarrad 3 huruf. Wazannya beda, masdarnya beda, fi'il madiyah bedanya. Fi'il madiyah sulasi mujarrad, masdarnya mazid, wazannya fa'ala. Ini bukan meramu lotek ya, campur-campur.
Kamu buat gado-gado. Oke, duduk. Fi'il madinya adalah abaha. Setelah masalah. Itu yang penting. Wa haqiqatuha. Make. Wa haqiqatuha sa'iyatu ibahatu al-intifa'i min ahli abru'i Taburui. Kalimatnya bentuknya apa? Taburui. Apa untuk kalimat ini? Orang tajwid dia bilang salah. Rohnya agak panjang tuh. Panjangin. abru'i. Oke. Bentuk kalimatnya apa? Kalau tanya bentuk apa jawabannya? Oke, silakan. Masdar. Kalau masdar berarti ada apa fi'il madhi? Abro'a. Abro'a. Kata saya Abro'a yabri'u tabri'an. abro'a. Yabri'u Abro'a berapa huruf? Kalau fi'il madhi 4 huruf mudhari'nya awalnya. Apabila fi'il madhi 4 huruf maka mudhari'nya awalnya dhamma. Coba baca tasrif. Abro'a yubri'u Oke, abro'a yubri'u tabri'an. tabri'an. Ada ya? Tabri'an. Hah? Tabri'an. Ada ya enggak? Enggak. Kalau ada ya enggak boleh tabri'an. Kemudian abro'a apa wazannya? Af'alan. Terus Ilu. terus If'alan. if'alan bukan abro'i. Apa fi'il madhinya? Tabarro'a. Kalau tasrif. Tabarro'a tabarro'u tabarru'an. Oke, baca. Tabarru'i bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyardihi halal Biar itu liyardihi apa bentuk kalimatnya? ilmu dari Fi'il mudhari. Tapi barisnya kasrah. di Hah? tujuh Berarti setelahnya kasrah. Berarti fi'il atau isim? Fi'il kenapa musuh huruf jar? Fi'il mudhari. Apa matinya? roda yuridu Hah? roda yuridu Roda. yuridu Roda itu rohnya panjang pendek. Panjang. Roda. yuridu Yaridu mana ya di sini? Iyanya di sini mana? Hah? Ini kalau bunyi. enggak biar
Roda yaridu. Iya, nggak ada ya, nggak boleh. Ini bukan roda bilang tadi. Biasa roda itu nggak ada di kita. Aroda yaridu. tak ada harus pakai ya. Aroda yaridu. Tulis lagi aroda yaridu. Dan cari di mana boleh bilang. Apa itu? Ororo. Ah. Aroda yaridu. Dalam hari berapa huruf? 3. Dalam dari berapa huruf? Harusnya berapa? Mana harus satu lagi? Itu nggak ada nada tasrifan yang kalimat itu. Bahkan dalam bahasa Arab pedalaman itu nggak ada itu. Aroda yaridu. Kemana huruf fi'il madhinya satu lagi? Apa yang hilang? Kalaupun ada kalimat aroda itu, maka fi'il madhi adalah ya'ridu. Pakai hamzah lagi pangkalnya. Aroda ya'ridu, akala ya'kulu, aroda ya'rudu. Kalau ada ya bahasa Arabnya, tapi nggak ada. Siapa fi'il madhinya? Duduk. Fi'il madhinya rodda. Rodda yaruddu. Masuk lam. Apa dekat selam? Lam apa namanya? Lam apa menjazam? Coba baca. Yaruddahu. Pakai mic. Liyaruddahu ala Jangan sampai salah lagi, salah di rotan. Tapi tidak melihat lingkungan. Antum itu seperti kuda bendi, tidak melihat lingkungan sekitar. Itu kesalahan dalam membaca kitab. Tidak peka terhadap lingkungan. Antum pernah lihat kalimat mirip sebelumnya dari kalimat ini? Ada? Sebelum kalimat ini dan sebelumnya ada pernah lihat mirip? Dari yang dibaca tadi? Hah? ma'khulatun. Oh itu yang mirip? Mirip mana ya? Ali Ru'i Apa bacanya tadi? Matru'i Nah, yang tadi apa bacanya? Tabru'i. Dah salah lagi. Tadi itu apa kalimatnya? Masdar. Apa fi'il madhinya? Tabarru'i Coba tasrif. Tabarru'an
Atatabarru' mutabarru'un mutabarru'un. Masdar dari tabarru'a min ahli tabarru'i. Terus Bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi apa? liyarud Maaf Bapak I. ainihi liyaruddahu ala liyaruddahu alal mutabarru'i. Sifatnya bentuk kalimatnya Pak. Bentuk kalimatnya. Ya sama bentuk kalimat dari yang pembahasan itu Fa'il coba tasbih nih. tabarru'a yatabarru'u tabarru'an mutabarru'an fahuwa mutabarri'un Bahwa mutabarri'un. tafa'ala di tasbih. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun Bahwa mutafa'ilun nanti baca ini. mutabarri'un. Terus masukkan huruf J. Mutabarri'i. Nah, Syaratul ma'iru siha. Syaratul ma'iru Komahiru. kabar. Coba tasbih Arab. Maro ya'iru airan wa airan wa airun ma'irun. Lihat aja dia sangat megang barang di rumah. Bagaimana Ustaz? Oke, coba diterjemah. Pasal tentang pemakan ayat dan dianya ayat dengan tasdid ya ariyatu ariyati. Arya itu apa dia? Saya tulis ayat. Terus Dan dianya ayat dengan tasdid ya ariyati. Bil asal menurut pendapat kuat makhluk diambil dari kata arin. diambil dari kata aro. Aro. Apabila Lanjut. dan hakikatnya menurut syariat itu boleh Ada hadis itu Pak? Kemana tuh waktu itu?
kulinya. Silakan terjemahan dari yang ada artinya. Ukuli. Dan setiap orang yang mungkin diambil manfaat dengannya. Itu artinya. Dan setiap barang yang diambil, setiap barang yang mungkin diambil manfaat dengannya, akan manfaat yang mubah beserta kekal bendanya, niscaya boleh menjualnya, meminjamkannya. Jadi bapak kan. Terus. Maka terkecuali dengan kalimat mubah alat musik, maka tidak sah meminjamkannya alat musik. Dan kekalnya barang meminjamkan lilin untuk dibakar, maka tidak sah meminjamkannya. Nah, jadi apa syarat barang yang boleh dipinjamkan? Kekal. Kekal. Memang ada yang kekal di dunia ini. Jadi nggak ada barang bisa dipinjam. Karena nggak ada yang kekal. Yang lama tahan Pola matahan. Jadi kekal itu maksudnya bisa dikembalikan bisa dikembalikan. setelah dipakai. Kalau kita pinjam lilin, kita bakar separuh, bisa nggak dikembalikan? Bisa. Bisa pinjam lilin. Tidak, Tapi kan terbilang bisa dikembalikan. karena dia sudah pakai. Kalau kita pinjam motor, bisa dikembalikan. Bisa. Bisa dipinjam. Nggak bisa karena ada dipakai. Dipakai. Jadi apa sebetulnya yang betul ini? Jadi maksud apa tadi? Kekal tadi apa maksudnya? Barangnya Barangnya masuk kekal itu apa? sebelum ketika dipakai itu, ketika dia mau dikembalikan seperti itu di barangnya. Oh gitu. Kalau antum minjam ke gaji saya berkali-kali lalu udah tumpul dikembalikan, boleh dipinjamin? Kan dipinjam nggak seperti yang dikembalikan itu. Nah, apa maksudnya? Jadi apa sebetulnya makna daripada kekal ainnya? Sementara di dunia ini gak ada yang kekal. Antum artikan bisa dikembalikan seperti sedia kala. Sementara kalau minjam cangkul, tumpul cangkul. Minjam sabit, tumpul sabitnya. Gak seperti sedia kala. Barang yang mungkin diambil manfaatnya. Sebentar dulu, kekal ainnya ini apa maksudnya? Ma'a baqa'i ainih beserta kekal ainnya. Itu apa maksudnya? Kalau terjadi persengketaan antara peminjam dan orang yang meminjamkan, orang meminjamkan bahasa Arabnya apa? Hah?
Orang meminjamkan bahasa Arabnya apa? Ini Arab. Itu meminjamkan. Ini orang yang meminjamkan. Kalau penjual apa bahasa Arabnya? Penjual. Penjual pembeli. Ba'i dan mustari. Bab qiraat yang dibaca Arab itu antara amil dan sahibul mal. Di sini mu'ir dan Air. air itu kepilah dagang. Mu'ir dan musta'ir. Irfan meminjam sama Apri Padil motor selama 2 hari. Ketika antum kembalikan, Apri Padil bilang sewa. Mana pas sewa motor saya 2 hari? Antum bilang pinjam. Apri bilang sewa. Antum bilang pinjam. Pinjam gratis enggak? Sewa bayar. Sekarang masalah diangkat ke pengadilan. Siapa yang menangkan? Orang meminjam atau meminjamkan? Yang meminjam. Yang meminjam. Apa kaidah usulnya? Al-aslu al-adam. Al-aslu al-adam. Adam apa? Tidak ada lebih. Apanya lebih? Memang gratis kok saya tadi. Kecuali antara masalahnya begini, antum bilang sewanya 20.000, Apri bilang 25.000 sehari, maka antum dibenarkan karena al-aslu al-adam, nggak lebih. Itu kaidahnya cocok. Ini masalahnya antum bilang pinjam, dia bilang sewa. Kaidahnya apa? Aslu. Al-aslu bara'atuz zimmah. Coba tasrif ista'ara. Ista'ara yasta'iru. Isti'ara musta'arun bahwa musta'irun. Adakah musta'arun? Ista'ir. Ista'ir musta'arun musta'arun. Ista'ara 14. Ista'ara ista'aru ista'ara ista'ara'ana. Ista'aru ista'arat ista'arata ista'aratna. Ista'arabna. Ista'arna terus. Ista'arata ista'aratu ma ista'artum. Ista'arati ista'artu ma ista'artunna ista'artu ista'arna. Ista'iru 14. Yasta'iru yasta'iruni yasta'irani yasta'iruna. Tasta'iru tasta'irani yasta'irna. Tasta'iru tasta'irani tasta'iruna. Tasta'irina tasta'irani tasta'irna. Tasta'iru nasta'iru. Ista'ir. Ista'ir ista'ira ista'iru. Ista'iri ista'ira Kata ista'ir. saya. Tasta'ir 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 tasta'ira tasta'iruna. Ironi nggak ada. Atas irni atas ta'iru atas ta'irani atas ta'iruna Karena beruna. Februari. atas ta'iru atas ta'irani atas Itu ta'iru fi'il nahi jazam la tasta'ir. atas ta'iru atas Astaghfirullahaladzim. Jazam mas.
La tasta'ir. La tasta'ir, la tasta'ira, la tasta'iru, la tasta'iri, la tastra', la tasta'iri, la tasta'irani, Kasperoni. Ini dah pergi. la tasta'irina, Tapi ini lah. la tasta'iri, la tasta'ira, la tasta'iru, Baru lagi. la tasta'iri, la tasta'ira, la tasta'irna, Nah, musta'ir. musta'ir, 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 musta'iro, musta'iru. Antum kira musta'ir itu apa? Dilamar. Mustahil, mustahil, Musta'irun. mustahilun, mustahironi, mustatirun. Kira jago kali tasir tadi. Tuh. Jadi antum kalau kerja mama bisa baca kitab. Satu bisa tasrif doang. Satu baca isi melulu. Ya. Atau buat kadang aja. Nah, separuh lupa terus apa mukadam. Satu kerjasama. Komplit nih. Kan cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum. man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Amal 15. Lanjut. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bertobat ia sebelum bahwa terbit oleh matahari dari tempat tenggelamnya, niscaya menerima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya seseorang. Maksudnya Maksudnya orang yang bertaubat sebelum bahwa terbit matahari di tempat tenggelamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Kan tetapi ketika seseorang tersebut bertaubat setelah tenggelamnya matahari, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka tidak ada lagi taubat baginya seseorang. Maka karena pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. jadi taubat pasti Allah terima sebelum matahari terbit dari barat. Insyaallah. Walaupun taubatnya nggak semua. Hanya bersungguh-sungguh. Di mana ayat mengatakan atau hadis mengatakan taubat itu mesti sungguh-sungguh. Padahal hadis itu mengatakan yang penting sebelum matahari terbit dari barat, taubat pasti diterima. Gak ada dikatakan bersungguh-sungguh kah, gak sungguh-sungguh, dia main-main, dia taubat tambalado, atau dia taubat samba belacan, atau dia taubat gulai patai. Gak ada penjelasan. Jadi maksudnya taubat itu bagaimana? Yang diterima itu Taubat dari dosa-dosanya yang sudah pernah ia buat sebelumnya. ya pasti taubat dari dosa. Nggak ada orang taubat dari pahala. Ya Allah, saya taubat, ya Allah, dah sholat zuhur, ya Allah, taubat, terima taubat saya. Ada, mesti dari dosa. Dan pasti juga dari dosa yang telah dikerjakan. Syarat taubat itu apa saja? Ya ada orang mau taubat nih, nanya sama antum, supaya taubat diterima oleh Allah, syaratnya apa saja?
Kalau ada orang bertanya sama antum, saya mau bertobat, tunjukkan saya caranya. Tolong antum tunjukkan caranya bertobat. Bagaimana antum jadi akan membimbing umat, nggak bisa menunjukkan cara tobat? Antum baca hadis itu di masjid misalnya, atau siang. Kemudian ada orang tersentuh hatinya, lalu dia minta taubat, mau bertobat, minta caranya bagaimana? Antum nggak bisa jelaskan. Mana cara bertobat? Antum pernah bertobat nggak? Mana caranya? Dengan tidak melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya. Apa lagi? Salat taubat. Salat taubat, apa lagi? Kalau dia pencuri, bagaimana cara taubatnya? Menyesali semua dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan melakukan dosa yang sama. Yang ketiga, dia akan mengembalikan semua kezaliman yang pernah dia lakukan. Harus diganti, bukan tobat lalu uang orang nggak diganti. Tobat kue orang nggak dibayar. Cara tobat itu harus bayar apa yang telah diambil. Minta maaf kalau ada yang tersakiti. Jadi ada 3 syarat taubat. Gak menjadi syarat itu salat taubat, bukan syarat. Syaratnya itu nyesal, jadi tidak mengulangi lagi, kemudian membayar kerugian yang dia lakukan kepada orang lain. Hadis kedua, Halaman 287. ragu baca ya semuanya. Tadi lipat 2 lembar gitu hilang. Kita udah paling top tadi, udah halaman langsung buka atasnya. Hadis yang ke-956. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Imam Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila telah meninggal oleh manusia, niscaya terputus amal-amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak soleh yang mendoakan baginya.
Berarti kalau orang meninggal nggak sampai dong dihadiahkan pahala Yasin. Baik, Kan udah terputus sama. ada pengecualian. Apa pengecualian? Sedekah jariyah dan ilmu Ya. ilmu yang diajarkan kepada orang lain, dan orang lain tersebut selalu mengamalkannya ilmu dan juga mengajarkan kepada orang lain, maka seseorang tersebut yang pertama kali mengajarkannya akan selalu mendapatkan pahala. Atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Ini Yasinan tetangga yang baca ke anaknya. Sampai Kan putus itu. 3 nggak putus. putus karena orang itu telah meninggal. Ya ini udah meninggal. Orang itu udah meninggal dibacain Yasin oleh tetangganya. Sampai nggak pahalanya? Sampai pahala orang hidup itu sampai kepada orang mati. Di situ bilang putus. 3 cuma yang nggak putus. Sampai Sampai aja. Itu hadis dibaca apa? Semuanya putus kecuali 3. masuk nggak Yasin? Jadi bagaimana tahlilan itu? Tahlilan, Yasinan. Sampai karena ada hadis ketika Rasulullah SAW melewati 2 kubur, lalu Nabi mengatakan kepada sahabatnya bahwasanya 2 orang kubur ini, 2 orang kubur. 2 orang yang ada di dalam kubur ini, Ya. dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena salah satu di antaranya mengadu domba, dan yang lainnya tidak hati-hati dalam buang air kecil. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengambil pohon kurma lalu mematahkannya dan Masya Allah. Buat Nabi itu pohon sebesar berapa kali? rantingnya. Ranting, kau mau pakai ranting? Rantingnya Apa? Apa yang Nabi ambil? Daun kurma? Uratnya? Apanya? Apanya yang diambil? batangnya Batangnya? Bagaimana cara meletakkan batang sebesar itu? yang kecil. Enggak ada batang. Antum lihat tuh kelapa, sekecil apapun, sebesar itu dia. Kelapanya. Kelapa. Apa? Kelapa kurma. Kelapa. Kelapa. Ah, kelapa. Kelapa. Kelapa kurma. Itu bahasa Indomie namanya. Kelapa. Terus Lalu mematahkannya dan menancapkan kepada kedua kubur itu. Lalu beliau bersabda, zikir daripada pelepah kurma tersebut akan mengurangi azab dari orang yang ada di dalam kubur tersebut. itu kan zikir pelepah, bukan zikir tetangga. Zikir pelepah saja bisa mengampunkan, meringankan bebannya orang yang ada di dalam kubur. Apalagi manusia yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu lebih besar lagi ya. Lebih besar lagi. Berarti harus dibaca di kubur. Tidak di mana saja. Kalau pelepah kan ditancapkan di kubur. Jadi kita harus bacanya di atas kuburnya. Tidak. Kenapa tidak? Niatnya. Hadis nomor 3. Halaman 488. Hadis yang 1742. Wan Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yaqulu man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallahi
walaysa kadzalika illa haru alaihi muttafaqun alaih. Mantap nih. Ini calon penantang salafi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang memanggil ia akan seseorang dengan kekufuran atau berkata wahai musuh Allah, dan tidaklah ia seperti demikian kecuali melainkan kembali ianya kata-kata di atasnya seseorang. Maksudnya apa? Maksudnya janganlah kita memanggil kepada orang lain itu kafir karena mungkin melakukan kesalahan. Kalau kita panggil Kafir. kalau kita panggil Wahai kafir atau musuh Allah, maka demikian itu, maka melainkan kata-kata tersebut kembali kepada orang yang mengatakannya. siapa mengembalikan? Siapa yang mengembalikan? Orang yang dipanggil. Orang yang mengatakan tersebut, Dia mengembalikan sendiri kepadanya. kata-kata tersebut yang kembali kepada dirinya. Siapa yang mengalihkan? Orang yang dipanggil. Orang yang memanggil dan mengatakan kafir kepada orang lain. Maka kata-kata itu kembali ke Orang yang mengatakan. siapa yang mengembalikan? Kembali sendiri kata-kata itu, jalan dia. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena melainkan kembali kata-kata tersebut di atasnya seseorang. Jadi kembali sendiri. Jadi kalau kembali kepada orang itu, apa yang dibuat oleh kata-kata itu? Lebih jelasnya maksud hadisnya apa itu? Maksudnya bahwasanya kita itu tidak boleh mengatakan kepada orang lain kafir atau mengatakan mereka itu adalah musuh Allah karena mungkin mereka melakukan kesalahan di dalam beribadah kepada Allah, kan tetapi dia katakan orang tersebut kafir. Itu baru sepotong. Hukumannya apa? Hukumannya melainkan kembali katanya orang tersebut, Apa maksud kata-kata itu kembali? kata-katanya wahai kafir. Ya Karim, tahu saya kata-kata itu wahai kafir. Maksud kembali itu apa? Apakah dia jadi kafir? Dia yang akan mati kafir? Atau orang lain menuduh dia kafir pula? Oke, terakhir. Siapa kelompok yang mengkafirkan orang? Salafi, Salafi. Wahabi. Nah, kenapa dia kafirkan orang? Karena dia mengatakan tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan Nabi, maka dia bid'ahkan orang lain tanpa ada dasar dalil. Insyaallah kita sambung jam 8.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sarapan pagi, tinggal 6 orang lagi.